level psikologi. Maka lebih baik menunggu satu konfirmator lagi, atau kita nunggu apakah nanti kuat lagi ke bawah atau ke atas. Dari mana kita lihat nanti? Kalau dia kuat turun, pasti ada konfirmasi seller lagi. Oke, selamat pagi Bu Nia. Pagi, ya Sehat pagi Ibu? Pak. Sehat semuanya Bu? Sehat Pak, Oke. sehat. Bapak udah sehat Pak? Sudah lebih baik lah Bu. Pokoknya kalau Oh, mulai drop biasanya kita langsung break istirahat. Takutnya nanti ngedrop, kalau ngedrop lama Bu sembuhnya. Kasihan teman-teman oh kalau lama itu, iya. kemarin bulan 8 itu sampai 1 bulan lebih. Sehingga pada nunggu semua gitu. Kasihan kalau lama, terlalu lama. Mudah-mudahan cepet aja. Nggak apa-apa, biasa kok, Iya, capek ya. biasa. Oh iya, oke oke. Iya. Syukurlah Pak. Eh dari kemarin nyoba Bu, mungkin nyoba untuk eh, tes buy sell-nya. Kemarin iya ada belajar sedikit-sedikit Pak. Terus yang tadi malam sih yang paling agak Ngeri, kaget saya yang perhatiin paling itu ya. agak ngeri, dan Ya. yang mungkin kalau tidak tahu tekniknya pasti sudah kena sapu ini. Ya, model-model seperti Iya, ini biasa sering iya. kena sapu begini, karena begini biasanya kalau sudah panjang selalu dilawan, mikirnya nanti pasti balik, entar lagi balik, entar lagi balik, gitu pasti sudah, sehingga dilawan. Sudah punya dagangan sell, sudah punya transaksi sell, tidak sadar diri kalau sudah trennya sudah terbentuk. Sudah Hmm. terbentuk, biasanya sudah tinggi begini sudah dilawan, oh bentar lagi juga turun, ambil posisi sell, naik lagi. Ini Naik kalau lagi. tidak siap mental semuanya, tentu akan down dulu di awal, pasti sudah. Dan ini sudah kita alami di masa-masa dulu, waktu kita belajar juga begini. Dari Gitu. hasil latihan mungkin bisa dievaluasi, ada yang mengalami sulit, di mana kesulitannya. Iya iya sih masih memang masih jauh, Ya, masih masih ngeraba-raba banyak karena banyak masih belajar lah. mengenali candle. Ya, itu Apalagi yang paling sebelum-sebelumnya penting. kan barnya cuma pendek-pendek gitu ya, pergerakan Tiba-tiba Mas. panjang, tiba-tiba Jadinya panjang. kayak tebak-tebak buah manggis, mau naik Iya, atau turun, mau naik. kalau tebak-tebak itu nanti jadinya mudah-mudahan Bu. Iya, Mudah-mudahan nanti dapat, mudah-mudahan nanti beruntung. Gitu. Ya, enggak apa-apa, biasa tapi proses begitu. kalau yang ini pas yang naik itu karena news atau memang Oke, nanti saya jelaskan. memang Nanti oh, saya oh coba iya oke. jelaskan nanti. Biar nanti kita enggak kaget di sana. Kenapa bisa-bisa Mm-mm. tiba-tiba kok bisa meledak di sana gitu. Nanti Iya, coba saya akan uraikan. Ada lagi yang mau iya. ditanyakan dulu terkait dengan yang lain, mungkin eh, mencoba itu adalah Kalau ada yang mm, mungkin lain yang ada kesulitan di sana, yang kira-kira yang paling berat kesulitannya. Tadi terkait ini nanti berkaitan dengan analisa proses itu nanti. Jadi pelan-pelan mm, dirubah mindset, cara berpikir kita dari yang lama mungkin harus dibenahi begitu. Intinya di situ, dan itu harus diuji coba terus menerus. Nanti akan menemukan, mm, suatu saat pasti akan menemukan. Ini hanyalah butuh waktu, ada butuh proses saja Bu. Ya, iya asal iya. kita sabar Oh, nanti pasti saya ketemu. kan Orang tidak ada ilmu yang lain kok. Artinya tidak ada yang terlalu susah sebenarnya. Hanya butuh pengalaman, butuh kita menguji dan mencoba yang sudah kita rencanakan seperti apa, batas-batasnya bagaimana. Hanya diuji dengan latihan. Kalau kita tidak pernah latihan, tidak ketemu. Misalkan sudah terlanjur iya, buy di sini, kemudian ada koreksi, takut duluan. Atau misalkan di ujung iya, begini, ini biasanya kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu yang diraba, pasti sudah mikirnya sudah bingung ini. Oh, tinggi sekali ini mau kembali apa enggak ya, takutnya nanti kalau saya ngambil sell nanti naik lagi, begitu pasti sudah, iya, karena tidak iya, ada benar Pak. rabaan di sana, perhitungannya tidak, belum masuk ke sana. Nanti dengan dicoba berulang kali, proses yang berjalan, nanti akan Mm, menemukan dengan sendirinya. Ya, proses saja. ya, iya benar-benar. Kalau saya dari kemarin cuma masih modelnya cuma ngafalin candle Pak. Iya, tidak apa-apa. Yang terpenting, Iya, yang terpenting harus mulai ditata. Cari cara berpikir mm, kita dari yang mulai tanpa meraba, yang ada di sana tidak ada yang diraba sampai ada yang ketemu gitu loh. Jadi mm, ada dasarnya. Saya ini yang saya baca apa, dasarnya apa, itu harus ada. Kalau mungkin sebelumnya tidak ada ilmunya kan pasti
sudah tidak tahu sama sekali. Yang ada, oh ini Iya. keyakinan saja, dan keyakinan itu tanpa didasari dengan bahasanya dalilnya apa gitu. Iya betul. Oke, kalau tidak ada mungkin ganti Pak Ismail, mungkin ada pertanyaan dulu sekalian nanti saya jawab bareng-bareng. Ada kesulitan di Iya, sana Pak Ismail? kesulitannya ketika masalahnya ini aja sih, bosan menunggu Iya. ketika udah mau berikut tapi berdekatan dengan resisten Nah, berikut itu lagi. betul. Oke, nanti saya coba untuk uraikan juga ini, masuk di dalam satu materi sekalian. Oke, ada lagi? Udah agak berbagi. Oke, baik. Eh, saya akan coba untuk uraikan, saya coba untuk jelaskan seperti apa cara membacanya, seperti apa potensinya, kemudian di mana kita meyakinkan untuk entry-nya, biar tidak ragu-ragu, biar nanti tidak tanda tanya, ini bener ndak mau naik, ini bener ndak mau turun, gitu. Ini sudah saya buatkan satu garis-garisnya sebenarnya. Baik, kita awali dari yang paling polos dulu, yang paling dasar dulu ya, paling tidak ada coret-coret dulu, sampai nanti kita coret-coret biar ada pembedanya, biar nanti tahu perbedaannya antara yang kosongan dengan yang ada isinya. Ya, kembali di awal kita selalu gunakan time frame yang besar ini untuk menguji dan membaca pergerakan secara umum, atau bahasanya pemetaan secara besarnya bagaimana. Nah, kita yang bahas adalah yang tadi malam, artinya anggap saja ini belum banyak bergerak, masih kecil ya, masih kecil begini. Sehingga yang kita baca adalah yang candle sebelumnya di sana. Ya, candle sebelumnya di sini, apa yang bisa kita ambil di sana, apa yang bisa kita baca dari petunjuk yang ada. Ya, kembali ke candle yang merah. Kita baca candle terakhir. Ya, kita lihat dulu caranya. Pertama, perhatikan arah kecenderungannya. Berarti menuju ke bawah. Dari tebal merah, kemudian mulai turun dan merah lagi. Walaupun ada penolakan, kemudian merah lagi. Merah semakin ke bawah, artinya merah semakin ke bawah, artinya kekuatannya makin panjang. Tapi kalau kita melihat volumenya, kemudian batas terendahnya itu tidak terlalu jauh ya. Artinya ada pengurangan kekuatan dari angka ini. Kalau kita garis dengan harga, dari harga 18 ya, dari 18 berapa ini? 1805.75 ya, dari harga ini. Kemudian berikutnya di candle selanjutnya yang warna merah ini lebih di atasnya. Nah, di sini adalah candle yang artinya saya mengambil yang titik terendahnya atau low-nya. Dari 1805 menjadi 1807. Naik, ada kekuatan yang berkurang di sana. 1807. Ya, berawal dari sini, berawal dari low-nya, memang ini arahnya kecenderungannya ke bawah. Arah kecenderungan ke bawah, tapi perhatikan harga terendahnya atau low-nya. Kemudian kita baca karakternya. Kita baca karakternya. Yang pertama kita lihat volumenya. Volumenya ini ukurannya kalau kita tarik garis 304, kemudian ekornya berapa? Ya, hampir 300, 287, hampir 300. Artinya kekuatan dorongan atau penolakan buyer itu hampir setara dengan volumenya, hampir setara dengan bodinya. Sehingga ini tidak bisa kita abaikan. Yang kemarin bahkan kita sudah sampaikan di awal, pasti ada penolakan buyer. Meskipun seller tetap dominan dengan volume candle warna merah yang mendominasi, tetapi harga terendahnya ada kenaikan, sehingga batas maksimum di 1805.75. Oke, ini yang bisa kita ambil dari candle sebelumnya untuk memetakan yang kemarin, yang warna hijau ini. Nah, sekarang kita kembali ke time frame lebih kecil. Jadi tadi yang kita simpulkan sementara, seller masih akan punya kekuatan lagi, tetapi dibatasi maksimum di sana kekuatannya. Sementara buyer punya
kemampuan untuk menolaknya, sehingga pasti ada nanti penolakan buyer, tapi seller juga masih ada sisa kekuatan. Baik, kita masuk ke H1. Kita bersihkan dulu. Nah, yang kita bahas adalah yang kemarin. Kita membaca di time frame H1. Anggap saja yang H1 ini belum terlalu panjang. Yang kita lakukan selalu nomor 1, perhatikan arah kecenderungan atau strukturnya, yang mana yang dia dominan. Nah, kalau berkaca dari yang hari sebelumnya, tentu ini tidak ada yang dominan, buyer, ini seller. Kemudian setelah turun ditarik lagi ke atas dengan ketinggian yang hampir sama. Setelah di atas ditarik lagi ke bawah, ini artinya seller punya kemampuan untuk mengembalikan, bahkan persis berada di level psikologinya. Kemudian setelah di bawah dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi naik. Dari atas kembali ditarik lagi. Nah, ini adalah satu perjalanan di mana kekuatan buyer dan seller ini hampir sama atau sama, seimbang. Sehingga kalau kekuatan seimbang begini, kita tetap waspada, pasti dua-duanya punya kemampuan. Dua-duanya punya kekuatan yang hampir sama. Nah, ini menjadi ring yang cukup menarik, menjadi wilayah yang cukup menarik untuk kita buat garis rectangle atau kotak persegi sebagai area untuk konsolidasi. Ini adalah wilayah-wilayah konsolidasi kecil dari yang kemarin. Ini untuk apa tujuannya? Gunanya membuat seperti ini untuk apa? Tentu untuk nanti mengetahui ya apakah buyer nanti kuat atau bahkan sellernya. Dari mana kita bisa mengetahui buyer kuat atau tidak? Tentu setelah dia melebihi dari kotak hijau biru ini ya, melebihi naik ke atas atau turun. Saya belum tahu. Anggap saja ini tidak tahu ke depannya. Ya, ketika naik turun segini ya, misalkan masih kecil begini, masih belum ketemu, belum apa-apa, sehingga tidak bisa menyimpulkan dalam posisi yang begini. Ini naik turun, naiknya ini masih belum apa-apa, masih di sekitaran ini. Perhatikan nanti tolak ke bawah lagi. Nah, setelah naik masih naik lagi, ditolak lagi ke bawah lagi. Ya, tetapi perlu diingat, dia memang ada penolakan, tapi selalu diingat hasil terakhir dari candle terbentuk itu. Perhatikan titik tertinggi dan terendahnya, high dan low-nya. Titik tertingginya tentu karena ini sell ya berdekatan dengan harga penutupan. Nah, yang kita lihat karena ini turun maka titik low-nya. Kalau dia turun maka perhatikan harga terendahnya. Dia sampai di mana kemampuan untuk melewati harga-harga sebelumnya. Ya, karena cuma segini ini belum apa-apa, belum bisa melewati harga terendah dari seller sebelumnya, atau paling tidak belum sampai menutup yang warna hijaunya. Artinya masih posisinya di bar up ya, di jajaran baris naik. Ini yang selalu harus kita perhatikan setahap demi setahap. Perhatikan setelah hijau merah, hijau lebih panjang, kemudian hijau kembali naik lagi. Nah, di sini dibatasi dengan level psikologi. Artinya ketika di level psikologi tidak breakout, ya bisa saja menjadi pertanda akan turun lagi. Tetapi kalau turun, perhatikan di sini juga ada level psikologi. Kalau dia belum sampai melewati, maka masih berpotensi untuk kembali sideways atau naik lagi nanti. Sideways ya berada di antara garis biru ini. Ya, kita geser pelan-pelan untuk mengetahui bagaimana potensinya. Nah, tadi sudah kita sampaikan, kalau tidak konsolidasi ya pasti break salah satu. Karena tidak mampu untuk menembus level psikologinya. Sampai di atas dia turun lagi, kemudian lanjut merah sedikit. Ya, merah ini pun belum kita bisa jadikan sebagai tanda dia akan kuat turun. Belum apa-apa yang begini. Selagi belum mengalahkan warna hijau berarti belum punya kekuatan lebih. Nah, kemudian perhatikan setelah merah ini hijau lagi. Ya, karena hijau perhatikan high-nya. Karena ini warna hijau, perhatikan high-nya. Kalau warna merah perhatikan low-nya, titik harga terendahnya. Kalau warna hijau perhatikan harga tertingginya.
Tertingginya di mana? Tertingginya lagi-lagi berada di level psikologi. Belum punya kemampuan untuk lebih kuat lagi. Masih berada di sini. Sehingga ini kekuatannya masih imbang. Belum ada kemampuan yang dominan. Oke, sampai sini tetap kita perhatikan arah kecenderungan tetap menuju ke bawah, menuju ke atas, sorry. Ya, dari mana? Dari visualnya kelihatan. Perhatikan visualnya, ujung terendahnya di sini, kemudian mulai ke atas lagi. Jadi tahapan ini harus kita jeli melihatnya. Memang ini masih berada di wilayah konsolidasi, berada di wilayah rectangle ini. Tetapi secara kasat mata, secara mikronya, kecilnya, ini masih beranjak ke atas. Ya, ini selalu beranjak ke atas. Dari titik di sini, kemudian yang merahnya ditutup di sini, kemudian lagi kembali ke atas lagi. Maka titik yang tertingginya di sana. Kemudian kita geser lagi hasil akhir dari candle nanti seperti apa kita baca. Nah, perhatikan kembali setelah berikutnya, ya, berikutnya adalah ini candlenya mencoba untuk turun. Setelah warna hijau ini sebenarnya sudah mengindikasikan buyer memang mencoba kuat, mencoba menembus pertahanan dari support terdekatnya, ya. Tetapi seller karena juga meskipun kekuatannya tidak panjang, ini ada di sini. Maka tidak heran ketika awalnya mencoba kembali menekan dari buyer. Ini turun. Ya, ganti candle turun dulu ini, bukan naik dulu, tapi turun dulu. Nah, tetapi maksimumnya di sini. Kembali maksimum di sini. Tidak lebih jauh, ya, tidak lebih rendah dari low-nya harga sebelumnya. Kemudian ternyata ditolak. Bahkan ditolak. Setelah turun tidak mampu sampai di sini, ditolak lagi oleh buyer dan ditutup mendekati sama dengan harga sebelumnya. Sehingga ini betul-betul tekanan buyer ini kuat tetapi belum mendominasi. Karena masih berada di level psikologi. Nanti ketika dia breakout baru kuat. Breakoutnya juga harus tebal, bukan harus magak begini, bukan harus tipis begini. Kemudian berikutnya kita geser yang warna hijau berikutnya itu. Nah, ini mencoba lagi-lagi seller mencoba untuk menekan lagi. Ini seller menekan. Tapi kembali low-nya kita lihat. Ketika dia turun, lihatlah harga terendahnya. Low-nya bagaimana? Ternyata tidak sampai, lebih rendah lagi. Justru lebih tinggi. Ini menguatkan bahwa buyer sudah mulai betul-betul mulai merangkak naik. Tetapi belum kuat, ya, belum terlalu kuat karena masih di level psikologi, masih terlalu riskan, terlalu rawan untuk kita entry buy. Misalkan kalau kita melihat kondisinya ini. Ya, sekali lagi ketika berada di level penting, lebih baik kita menunggu. Menunggu itu tidak harus selesai. Yang terpenting di dalam kepala kita ini sudah ketemu. Oh, ini arah kecenderungannya sudah mau beranjak naik. Disimpan dulu. Yang pertama kita lihat ini arah kecenderungannya makin kuat ke atas, tetapi belum breakout. Maka nanti kalau dia panjang, kemudian sudah 5 menit tidak ada penolakan yang kuat ke bawah, ya kita bisa manfaatkan koreksi turun, kemudian masuk buy dengan targetnya di area level psikologi yang di atasnya, ya. Mungkin di sini dulu yang terdekatnya. Ya, kalau terlalu dekat kita lihat ada potensi enggak di sana misalkan. Ketika naik kemudian koreksi ya 130-an. Kalau tidak cukup, tidak kuat, ya kita ambil yang lebih tinggi lagi di sini. Jadi tahapannya begitu, selalu bertahap mengikuti level psikologi yang ada. Oke, coba kita geser pelan-pelan mengikuti step by stepnya. Nah, tadi sudah kita sampaikan ketika belum breakout maka masih berpotensi untuk dikembalikan lagi ke seller lagi. Maka jangan selalu kita melihat meskipun ini buyer dominan di sana, tiba-tiba kita entry sell. Ya memang tidak masalah, yang penting ketahanan kuat. Tetapi demi kehati-hatian untuk kita tidak terlalu lama dengan floating minus, ya tentu melihat trigger yang sudah kuat itu akan semakin baik untuk kita entry-nya. Tadi kita sampaikan di area level psikologi ini
sangat berisiko dan bisa saja nanti terjadi koreksi. Maka hati-hati dan tunggu sampai ada indikasi yang lain yang memberikan penguatan bahwa market akan naik. Nah, sekarang kita lihat naik sebentar tidak mampu, kemudian ditolak oleh seller. Nah, seller ini tebal sekali, tidak ada penolakan yang berarti, maka seller ini juga patut kita waspadai. Apakah seperti ini kita bisa entry sell dalam kondisi seperti ini? Ya, kalau kita melihat dasarnya hanya satu, yang merah ini. Kemudian belum terbentuk tren di sana, belum terbentuk tren karena masih berada di level psikologi. Maka lebih baik menunggu satu konfirmator lagi, atau kita nunggu apakah nanti kuat lagi ke bawah atau ke atas. Dari mana kita lihat nanti? Kalau dia kuat turun, pasti ada konfirmasi seller lagi. Kalau dia naik, dia akan mengalahkan warna merah lagi. Yang itu harus kita hati-hati di sana. Yang kondisi seperti ini biasanya yang dilihat hanya pola candlenya. Oh, ini pola candle Marubozu, pola candle penerusan karena tidak ada penolakan. Merah tebal, tidak ada penolakan yang bisa berarti penerusan. Ya betul, tidak ada salahnya. Tetapi ini masih dalam posisi yang belum terjadi tren, masih konsolidasi di area di sini. Kemudian kalau turun, ini suka cukup dekat dengan yang bawah. Maka saran saya seperti ini, tetap kita lebih hati-hati. Ya, menunggu konfirmator. Ya, atau misalkan begini, ini naik, kemudian tidak kuat, jadi ekor, kemudian warna merah tebal, kita masuk sell, boleh. Jadi triggernya ada, kita geser. Nah, kita lihat ini bahkan tidak naik dulu, ya posisi seperti ini turun dulu. Nah, justru kalau turun dulu kita tetap hati-hati sejauh mana titik rendahnya. Tadi kita bisa masuk sell ketika awalnya dia naik sekuatnya, kemudian sudah tidak mampu, mulai ditekan oleh seller, terbentuk ekor yang panjang, bodinya tebel merah, boleh di sana masuk sell. Ya, tetapi kalau tidak naik dulu atau bahkan turun dulu, kemudian di menit pertama 5 menit sudah berat untuk turun, ya, kemudian ditolak oleh buyer, apakah ini kita bisa ambil posisi buy? Tidak bisa, tidak boleh, sangat berisiko karena memang sebelumnya ini ada penolakan sell panjang. Lah kan kita tidak masuk, ya karena yang kita cari adalah peluang-peluang yang betul-betul meyakinkan. Ya, kalau kita asal-asalan nanti ketika floating bingung, wah ini sudah terlanjur banyak, ini mau naik lagi. Biasanya begini bingung, ini ketika nanti ngambil posisi merah ini kita ikut sell, ketika nanti naik lagi bingung lagi, ikut buy lagi, sehingga ngunci buy sell-nya ada di sana. Inilah yang cara trading yang betul-betul tidak sehat, yang karena sangat terburu-buru ingin cepat profit. Maka perhatikan ya, setahap demi setahap. Ketika dia arahnya mulai akan naik, kemudian ditolak lagi. Nah, kemudian kembali lagi di sini, perhatikan dia turun lagi, low-nya masih berada di sini. Artinya masih belum melewati level psikologi yang di bawah di sini. Ya, kalau kita melihat tangganya juga sama, tangganya masih di atas dari di sini. Ini di bawah, kemudian masih menuju ke atas. Apalagi ditutup dengan warna hijau. Warna hijau yang menutup warna merah, ini dianggap merah sudah tidak ada. Merah sudah tidak ada karena sudah dimakan habis oleh warna hijau, bahkan lebih tinggi. Ya, ini merahnya sudah diabaikan karena memang sudah dikalahkan, bahasanya dikalahkan juga. Maka fokus kita adalah buyer, fokus kita adalah buy. Apakah ini sudah termasuk breakout? Belum, masih ada ujung yang di sana yang belum dilewati. Hati-hati, di sini masih ada ujung di atas yang belum dilewati, sehingga betul-betul harus hati-hati menunggu sampai ini betul-betul di breakout. Kita geser lagi. Nah, selanjutnya sampai di area di sini masih belum ada yang kuat, masih berada di sekitaran ini. Coba untuk menekan lagi, ya, seller mencoba menekan lagi buyer, tapi terhenti di separuh perjalanan. Masih belum apa-apa. Buyer belum kuat,
seller pun apalagi baru kecil. Artinya lama sekali kita entry-nya memang. Ya, kalau kita betul-betul pengen mencari yang lebih tepat, mencari yang ketika entry nanti tidak terlalu lama dengan floatingnya. Ya, tapi kalau teman-teman sudah yakin, ya sudah, kita entry buy, persiapkan ketahanannya. Ya, ketahanan kalau misalkan kita mengambil yang tanpa stop loss, 1000 pip adalah maksimumnya. Sehingga kalau misalkan kita entry sell atau buy, pertahanan atau batasan kerugian adalah maksimum 1000 pip. Kalau dengan SL bisa menggunakan 400 sampai 500. Ya seperti ini meragukan, betul-betul meragukan kalau kita memaksa diri. Ini sell juga tidak ada apa-apanya karena awalnya sudah dimakan. Yang merah ini sudah dimakan oleh hijau, maka selesai merahnya. Kemudian hijau mencoba lagi, merah mencoba lagi. Artinya masih belum kuat ya. Nanti kalau merahnya panjang ke bawah lagi, baru boleh kita ikut. Nah, ternyata tidak ada di sana. Bukan konfirmator warna merah yang ada di sini. Tadi sudah kita sampaikan, kalau sudah di area level psikologi mulai tanda warna berubah atau candlenya berubah warna, kemudian ada konfirmasi satu candle merah yang panjang, boleh di candle selanjutnya kita ambil posisi sell. Tapi kenyataannya turun sebentar, persis berada di harga terendahnya, ditolak lagi oleh buyer dan betul-betul breakout. Breakoutnya tidak nanggung. Ya, bahkan di level psikologi yang terdekat di area konsolidasi, kemudian breakout juga yang level psikologi yang di atasnya. Ini yang betul-betul sudah kelihatan di sana. Kemudian bagaimana kita mengambilnya? Ya, yang selagi ini masih ada space di atasnya, ya kalau kita entry ganti candle kita bisa langsung entry, tidak masalah. Sekitar 167 berarti masih ada ruangan, masih ada space untuk kita mengambil profit di sana. Yang seperti ini kalau breakout, emas itu kalau breakout dia selalu setia, dia akan lanjut lagi ya. Misalkan kita entry sesudahnya pun tidak masalah. Nah, lanjut ini bukan berarti langsung tinggi terus. Artinya lanjut ini ada peluang untuk kita nanti entry dan masih lanjut lagi. Di situ masih ada jarak, ada ruangan yang tempat yang kosong untuk kita masuk di sana. Minimal untuk kita buy ada profit yang bisa kita dapatkan.